Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Intan Pariwara kelas 10 bagian asesmen akhir tahun. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut menunjukkan adanya keanekaragaman hayati tingkat. Jadi gambar 1 itu kan cabai rawit dan gambar 2 itu paprika. Cabai rawit itu nama ilmiahnya Capsium frutescens. Kalau yang paprika itu Capsium annum. Nah, jadi mereka itu menunjukkan keanekaragaman genus ya, genus atau bisa juga disebut dengan jenis. Jadi dia memiliki genus yang sama, yaitu genusnya adalah genus Capsium. Maka di sini jawabannya adalah maksudnya Capsicum. Oke, jawabannya yang D. Nomor 2, perhatikan beberapa aktivitas manusia berikut. Aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati ditunjukkan oleh angka. Jadi aktivitas manusia yang membantu untuk meningkatkan keanekaragaman hayati itu yang pertama bisa melestarikan plasma nutfah secara in situ dan juga ex situ. Lalu bisa juga menerapkan sistem tebang pilih ya saat menebang pohon di hutan. Lakukan pemuliaan yaitu membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang. Melakukan reboisasi di hutan-hutan gundul dan juga membuat taman-taman kota yang ada di hutan untuk menggalakkan penghijauan. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 3, contoh hewan lain yang memiliki daerah persebaran seperti hewan pada gambar di samping adalah, jadi hewan yang ada di soal ini burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih itu terdapat di daerah Australian. Australian itu di mana? Di daerah-daerah Indonesia bagian timur ya. Contohnya hewannya apa saja? Bisa kuskus, kanguru pohon, dan juga landak Papua. Maka di sini jawabannya adalah yang A. Patonim nomor 4, Patonim menugasi kelompok Ardi untuk mencari nama ilmiah dari belut dan bekicot. Nama ilmiah beserta cara penulisannya yang benar. Jadi untuk menulis nama ilmiah itu kan menggunakan sistem nama ganda ya. Jadi terdiri dari 2 kata. Nah, di kata pertama itu menunjukkan genus, sedangkan kata kedua itu penunjuk spesies ataupun jenis. Nah, untuk penulisan yang benar itu bisa ditulis dengan huruf miring atau italic kalau di Microsoft Word, atau bisa juga dengan diberi garis bawah. Nah, tapi antara kalimat pertama dengan kalimat kedua garis bawahnya biasanya harus diputus ya. Maka di sini yang paling tepat itu adalah yang C. Jadi untuk huruf kalimat pertama itu menggunakan huruf besar, sedangkan kalimat kedua menggunakan huruf kecil. Diawali dengan huruf kecil maksudnya. Oke. Nomor 5, Pak Harsa memiliki perkebunan kelapa, tebu dan juga jagung. Pernyataan yang benar mengenai kekerabatan ketiga jenis tanaman di kebun Pak Harsa adalah, jadi nama ilmiah dari kelapa itu kan Cocos nucifera. Cocos nucifera maksudnya. Kemudian nama ilmiahnya tebu itu Saccharum officinarum. Kalau nama ilmiahnya jagung ya mais. Jadi ketiganya itu masuk ke dalam famili yang sama. Meskipun genusnya mereka kan beda semua, tapi familinya sama yaitu Gramineae. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 6, Paramecium sp, Saproklena dan juga Pisarium itu dimasukkan ke dalam kelompok protista. Persamaan ciri yang dimiliki oleh ketiganya adalah jadi Paramecium sama si Paramecium and the gang. Siapa tadi? Saprolegna sama juga Pisarium itu dimasukkan ke dalam protozoa atau protista mirip hewan karena memiliki ciri yang sama yaitu bersifat eukariotik, uniselular, heterotrof, berkembang biak secara seksual dengan cara konjugasi, kalau aseksualnya dengan cara pembelahan biner. Terus mereka juga memiliki alat gerak berupa silia. Oke, sedangkan tadi yang masuk ke protozoa itu cuma 2 ya, Paramecium sama siapa? Jadi jawabannya adalah yang A. Saat membeli buah, Andi melihat terdapat beberapa buah jeruk yang busuk. Buah jeruk tersebut terlihat basah, timbul
lapuk dan terdapat benang-benang lembut berwarna biru. Dari ciri-ciri tersebut, Andi berkesimpulan bahwa buah jeruknya terserang oleh jamur. Jenis jamur yang dapat menyebabkan buah jeruk mengalami kondisi tersebut adalah, jadi kalau dilihat dari ciri-cirinya, memang si buah jeruk ini kan terkena gejala dari jamur. Nah, jamur yang biasanya menyerang si jeruk itu termasuk, nama jamurnya adalah Penicillium italicum. Jadi ciri-cirinya dia ada benang-benang lembut yang berwarna kebiruan. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 8, interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik berikut yang tepat adalah, jadi komponen penyusun ekosistem itu kan ada dua, yang abiotik sama biotik. Kalau abiotik kan berupa makhluk, bukan makhluk ya, berupa tak hidup ya, komponen yang ada di lingkungan sekitar kita berupa fisika ataupun kimia, yang biasanya dia mempengaruhi atau mendukung si organisme dalam suatu ekosistem. Nah, contohnya kalau abiotik itu seperti cahaya matahari, suhu, dan juga angin, air. Kalau yang komponen biotik itu penyusun makhluk hidupnya. Jadi bisa hewan, tumbuhan, bakteri itu masuk ke dalam biotik. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi pohon jambu, si biotik membutuhkan cahaya, dia abiotik untuk melangsungkan proses fotosintesis. Nomor 9, interaksi antar makhluk hidup yang saling menguntungkan terjadi antara, jadi yang paling menguntungkan dari soal-soal ini sudah jelas ya, ini soal yang sangat mudah, bahkan dari SD kita udah belajar ini. Jadi di sini yang paling menguntungkan alias mutualisme itu lebah dan tanaman berbunga. Dimana di sini lebah sebagai serangga akan membantu proses fotosintesis, sedangkan si lebahnya juga mendapatkan makanan. Jadi mangganya diuntungkan proses fotosintesis, lebahnya dapat makanan berupa nektar. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 10, organisme yang berperan sebagai konsumen sekunder, konsumen tersier, dan dekomposer secara berurutan adalah, kayak dilihat dari sini, konsumen sekunder itu kan komponen yang memakan konsumen primer. Nah, siapa? Berarti di sini adalah hewan-hewan herbivora, tapi juga bisa omnivora ya. Contohnya adalah si ayam. Ayam itu masuk ke dalam si konsumen sekunder. Lalu selanjutnya konsumen tersier itu yang makan konsumen sekunder. Siapa? Kalau pada gambar di sini adalah si burung elang. Kalau organisme pengurainya siapa? Pengurainya berarti si jamurnya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 11, pernyataan berikut yang menunjukkan contoh komunitas adalah, kalau komunitas itu kan kumpulan dari berbagai macam populasi yang hidup dalam satu waktu dan dalam tempat tertentu yang saling berinteraksi. Contohnya ada sekelompok ikan, ada teratai, ada lumut yang hidup di kolam. Nah, itu contohnya. Sekelompok ikan itu tadi sama teratai sama lumut itu kan menunjukkan populasi, ada populasi ikan, populasi teratai, dan juga populasi lumut yang saling bersatu membentuk yang namanya komunitas. Maka di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 12, perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Apabila terjadi pemburuan rusa untuk diambil dagingnya sehingga populasi rusanya menurun secara drastis, dampak yang mungkin terjadi pada ekosistem tersebut adalah, bisa kita cek dulu ya. Rusa, oke, yang terdekat dari rusa, yang dimakan rusa itu kan si rumput. Kemudian yang makan rusa siapa? Yang makan rusa di sini adalah si harimau. Nah, kalau rusanya habis, maka yang terdampak di sini itu bisa juga si harimaunya akan populasinya menurun karena nggak ada makanan. Bisa juga yang menurun itu si jerapahnya. Bisa kita lihat ya di situ. Selain makan si rusa, si harimau juga makan jerapah. Jadi kalau rusanya nggak ada, mau nggak mau, maka harimaunya juga akan makan lebih banyak jerapah ya. Maka lama-kelamaan populasinya jerapah itu bisa jadi juga ikut menurun. Karena harimaunya fokusnya hanya makan jerapah saja. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 13, organisme yang berperan sebagai konsumen tersier dalam ekosistem tersebut adalah, konsumen tersier itu berarti sama dengan konsumen ketiga ya. Di sini yang termasuk ke dalam konsumen ketiga atau konsumen tersier itu ular dan juga burung elang.
Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 14, perhatikan gambar piramida makanan. Apabila energi yang terdapat pada tingkat trofik 1 sebesar 4.000 kalori, maka besar energi yang diterima oleh konsumen tersier sebanyak, jadi trofik 1 itu kan tumbuhan, dia 4.000. Nah, dari tumbuhan ke siapa konsumen pertamanya di situ belalang ya. Ke belalang itu tinggal 400. Ke ayam berarti ayam itu dapat 40 kalori, kalau ke ular berarti tinggal 4 kalori. Kenapa? Karena yang masuk dari organisme satu ke organisme, maksudnya dari tingkat trofik 1 ke tingkat trofik berikutnya itu hanya 10%. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 15, sumber polutan yang menyebabkan pencemaran kimiawi ditunjukkan oleh, jadi pencemaran kimiawi itu kan pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia, baik dia berupa bahan organik maupun anorganik. Contohnya ada zat radioaktif, deterjen, unsur-unsur logam berat seperti merkuri atau Hg, lalu timbal atau Pb, arsen As, kadmium itu Cd atau kromium itu Cr, kemudian bismut atau Bi. Nah, di sini yang paling tepat adalah 1, 2, dan juga 6. A. Nomor 16, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan terhadap tempat tinggal makin meningkat. Oleh karena itu, beberapa wilayah pegunungan dan juga hutan dibuka dan dialihfungsikan menjadi tempat tinggal. Kegiatan tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan karena, pegunungan dan juga hutan itu kan fungsinya sebagai paru-paru ya, sebagai paru-paru penyedia oksigen dan penyerap CO2 dari lingkungan. Apabila hutan dan juga pegunungan itu banyak yang ditebang untuk kegiatan perumahan itu tadi, maka yang terjadi akan membuat suhu bumi semakin meningkat atau terjadinya global warming. Nah, kalau di global warming CO2 di udara itu terlalu banyak jumlahnya di atmosfer, maksudnya CO2 di atmosfer terlalu banyak, itu akan menyebabkan efek rumah kaca. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 17, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Parameter kimia kualitas air yang benar ditunjukkan oleh pernyataan. Jadi air itu bisa diketahui kualitasnya menggunakan parameter kimia. Yang pertama bisa BOD. Jadi BOD itu merupakan jumlah oksigen yang diperlukan mikroorganisme di dalam air. Jadi kalau nilai BOD itu dipengaruhi dari selisih oksigen terlarut awal dengan organisme terlarut akhir. Jadi makin besar BOD maka pencemarannya makin tinggi. Kalau COD itu jumlah oksigen yang diperlukan untuk menguraikan seluruh bahan organik yang terkandung di dalam air melalui reaksi kimia. Kalau DO itu oksigen yang terlarut dalam air. Jadi makin kecil DO makin tinggi tingkat pencemarannya. Kalau pH sudah jelas ya, air bersih itu memiliki pH sekitar 6,5 sampai dengan 7,5. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 18, usaha yang tepat untuk mencegah terjadinya peristiwa pada gambar adalah, jadi di gambar ini menunjukkan ledakan populasi tanaman eceng gondok di perairan yang dinamakan dengan eutrofikasi. Ini merupakan peristiwa yang timbulnya gulma air, contohnya biasanya tanaman gondok secara besar-besaran akibat penimbunan unsur hara yang berlebihan di perairan. Biasanya itu disebabkan karena terlalu banyak limbah deterjen dan juga pupuk anorganik yang terbuang di perairan. Maka cara untuk menanggulanginya bisa dengan cara menggunakan deterjen dengan bahan aktifnya yang mudah terurai. Maka jawabannya adalah yang C. 19, kegiatan pembalakan liar di hutan dapat menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan, yaitu hilangnya lapisan permukaan tanah bagian atas. Tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah kegiatan pembalakan liar di hutan itu dapat mengganggu keseimbangan alam di hutan tersebut. Hal ini karena populasi tumbuhan di hutan menjadi berkurang dan hewan akan kehilangan habitat atau tempat tinggal dan juga makanannya. Jika populasi tumbuhan berkurang, air yang meresap ke dalam tanah itu juga akan berkurang. Akibatnya saat musim hujan tiba, aliran air itu menjadi semakin deras dan tidak dapat ditahan oleh akar-akar tumbuhan sehingga memicu banjir dan juga erosi tanah. Nah, untuk mengatasinya bisa dilakukan dengan cara reboisasi hutan yang sudah gundul. Jadi jawabannya adalah yang B.
Nomor 20, bahwa mengumpulkan sampah dedaunan di halaman rumahnya selanjutnya diolah kembali menjadi dari sampah dedaunan itu menjadi pupuk kompos. Kegiatan yang dilakukan adalah jadi untuk pengolahan pupuk menjadi untuk pengolahan limbah daun menjadi pupuk kompos itu termasuk ke dalam kegiatan recycle. Kenapa? Karena memanfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi menjadi produk lainnya yang bermanfaat, tetapi terdapat proses untuk mengubah wujudnya. Nah, di sini kan si daun kering dirubah wujudnya kemudian dirubah menjadi pupuk kompos. Maka jawabannya adalah yang D. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.